Gue Karina Negara, psikolog klinis dan co-founder Calm at get.calm. Ini teman gue Anas. Hai teman-teman, my name is Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Aku seorang psikolog klinis anak dan remaja, ketemu Karina pas lagi kuliah S2, dan since then, setelah kita lulus, kita jadi teman berbagi pengalaman ya, professional and personally, gitu. Ya. So, ini episode, kita hitungannya masih episode 4, walaupun ini minggu kesekian, karena ya ini masih lanjutan dari minggu lalu gitu ya. And beda, kalaupun yang belum nonton yang episode yang lalu, it's fine, because we can still, it's lanjutan, tapi kayak nggak tahu yang minggu lalu juga nggak apa-apa lah gitu ya. I think gue tuh mostly, gue kan tadi gue habis nonton part 1, Nas. Gue kayak, oke, kita tuh udah sampai mana gitu ya ngebahasnya. Yang kita perlu bahas lebih lanjut dan lebih dalam hari ini tuh terkait masculine feminine energy gitu ya. Sama toxic masculinity, which is like ya around that. Jadi ya itulah itu maskulin dan feminin gitu. Jadi itu yang perlu kita bahas lebih banyak hari ini gitu. And on that, tapi masih balik lagi deh nanya dulu. Di sini ada yang punya anak laki-laki, usianya berapa, atau yang laki-laki sudah dewasa gitu ya. Juga would love to have you guys here because we're basically talking about you basically gitu. And disclaimer lagi, as every week, gue dan Anas belum menikah dan belum punya anak. Jadi apa yang kita obrolin itu berdasarkan ilmu yang kita pelajarin pas kuliah ataupun di luar perkuliahan, based on klien-klien yang kami handle, yang kami bantu, sama hidup, which is kayak kalau ya kita lagi ngomongin boys, dan hidup itu ya personal experience-nya adalah kalau gue with my brothers, ya maybe here and there ex-boyfriends. Kalau Anas Anas sudah saat ini bertunangan, mau menikah sama seorang laki-laki, jadi kayak maybe a lot of experience on that. And then our fathers ya gitu, kayak our dads. Of course our fathers. They're men gitu. So, okay. Masculine and feminine energy. I think you have a better way to explain this kali ya, Nas, daripada menurut gue. Karena kayak lo lebih ngerti sih. Jadi, apakah itu, Nas, gitu? Apakah itu masculine dan feminine energy? Dan nanti ya, kenapa penting itu dipahami buat mengasuh anak laki-laki? Buat mengasuh anak, titik. Mengasuh anak dan actually menjadi manusia yang sehat psikologis sih, Kar. Nah iya, udah. Makanya hari ini kalaupun, gue belum punya anak sih, nggak perlu kali ya nonton jadi orang tua. Perlu, tetap perlu. Iya. Gitu. Jadi masculine and feminine energy dari perspektif yang akan kita share hari ini itu based on Jungian psychology atau Carl Jung. Dia tuh dulu muridnya Sigmund Freud, tapi kalau Sigmund Freud kan psikoanalisa tradisional. Bahkan Freud sendiri tuh bilang what does the woman want, dia tuh bingung memahami perempuan, tapi karena Jung sendiri basis perkembangan teorinya tuh dia banyak belajar Eastern philosophy, dia belajar Buddhism, terus dia punya relasi dengan istrinya yang sama-sama pinter. Jadi di rumah itu dia biasa ngobrolin, dan Freud Jung itu dari keluarga bangsawan, jadi di lingkungan dia itu memang banyak kasih laki-laki dan perempuan yang setara in terms of bisa ngobrol bareng, dialog bareng, diskusi bareng. Sementara karena sama-sama educated kali ya, maksudnya ya dulu. Iya. Sementara Freud itu walaupun dia terkenal banget, tapi istrinya itu dari kalangan yang tidak sekolah. Jadi di rumah itu benar-benar peran tradisional. Istrinya mengurus dan melahirkan anak, ngurus rumah, 6 anak kalau nggak salah. Di rumah itu di meja makan itu Freud sama istrinya nggak bisa ngobrol setara. Jadi dari makanya dia ada pertanyaan, cewek tuh maunya apa sih gitu. Iya, bener kan. Tapi the interesting part, ada salah satu anaknya Freud namanya Anna Freud, itu yang menjadi, Karina udah pernah kali ya ke Inggris ke tempat Anna Freud Center. Itu dia salah satu pionir dalam child psychotherapy gitu. Jadi pendekatan play therapy atau pendekatan ke anak, memahami emosi anak itu dari Anna Freud. Nah, balik lagi ke Jung, ke Jungian psychology atau masculine feminine energy. Jadi
Jungian Psychology itu percaya bahwa manusia yang sehat secara psikologis adalah manusia yang bisa membalance, menyeimbangkan antara energi feminin dan energi maskulin. Energi feminin dan maskulin di sini itu nggak ada kaitannya sama orientasi seksual. Jadi semua manusia itu butuh menyeimbangkannya. Terus kan kayaknya abstrak nih, energi apa, absurd banget gitu kan Karya. Nah, tapi ini kelihatan dari sistem pendidikan, pola pengasuhan, dan diri kita. Nih aku sambil buka ininya, tulisannya, teman-teman nanti bisa googling, namanya masculine and feminine energy. Jadi masculine itu tentang berpikir logis, Kar. Tunggu. Nah, tar dulu, jangan diajarin. Kita tanya dulu. Ya, tanya dulu nih. Kalau nggak usah ngomongin ini kan tadi udah dijelasin ya bahwa ini bukan urusan gender, tapi ya udah dari kata-kata itu aja. Kan kita sering pakai feminin, maskulin gitu. So boleh nggak teman-teman tolong share ya apa sih ya kalau buat kalian yang sepaham kalian maskulin itu apaan, feminin itu apaan, atau kayak gimana gitu misalnya, itu juga boleh gitu. Jadi would love to know what you guys understandingnya tentang maskulin dan feminin itu apa gitu ya, sambil kita ngobrol terus, tapi please tell us gitu, karena supaya kita kayak we know the basic understanding dulu gitu. Siapa tahu nggak perlu diajarin gitu, siapa tahu oh ya bener itu maskulin itu gitu. Gua sambil teman-teman sharing ke kita, oke. Maskulin itu nggak nangis, oke. Boys don't cry itu maskulin, oke. Maskulin kuat, feminin lembut, oke. Maskulin yang lain apa nih? Gua tuh apa namanya? Gue kapan belajar ini ya? Waktu S1 sih belajar sih, tapi nggak dalam-dalam banget lah gitu ya. And here, sambil teman-teman jawab, mungkin agak-agak lagi mikir, gue yang nanya deh gitu mungkin sekarang. Kayak menurut kalian nih, ada beberapa, jadi gue di HP gue satu lagi, gue buka list lah intinya gitu. Ada beberapa kata-kata atau kayak, ya kata-kata apa sih namanya, kayak describing words lah gitu ya. Menurut kalian ini maskulin atau feminin gitu kali ya? Berani, gampang dulu deh. Berani itu maskulin atau feminin gitu. Brave kan, courageous itu bahasa Inggrisnya gitu. Menurut kalian itu feminin atau maskulin, berani? Kayak ini ada lagi lanjutan, maskulin rasional, feminin dekat dengan perasaan, empati. Oke, ini tadi yang jawab brave maskulin, ya. Brave maskulin, yes. Oke. Betul. Oke, betul sesuai list ini ya. Jadi nanti gue jelasin kenapa, you know what, I honestly wanna stray away from those labels sebenarnya. Tapi ya udah, ini yang tradisional begini gitu. Oke. Kalau nah ini mungkin ambigu nih. Easy going itu apa? Santai gitu kali ya. Santuy. Santuy itu maskulin apa feminin? Atau maskulin? Santuy feminin atau maskulin? Ini bahasa Inggrisnya sih easy going gitu. Itu maskulin atau feminin? Galau nih kayaknya orang-orang. Menurut gua ini ya, ya feminin. Enggak loh guys gitu. Enggak menurut list ini. I know gitu. Menurut list ini itu adalah maskulin gitu. Opposite-nya easy going is a good thing ya. Ini adalah hal positif gitu. Jadi nanti kita belajar nih semua hari ini bahwa trait-trait ini ada yang positif, ada yang negatif, baik feminin maupun maskulin gitu. Nah, siapa tadi, easy going itu adalah dia bilangnya strength-nya maskulin gitu ya. Dan weakness-nya di strength-nya maskulin. Oke. Di apa nih, di realm di realm yang sama, opposite-nya easy going kalau jadinya negatif itu adalah dia bilang overly logical. Dia bilang gitu. Overly logical. Iya, itu juga maskulin. Yang tadi kan lo udah bilang tadi logical tuh emang maskulin ya. Tapi akan menjadi kelemahan gitu ya, atau nggak bagus gitu ketika overly logical gitu. Satu lagi dua lagi. I mean we're gonna talk about them in general juga. Cuman let me pick yang agak susah. Bentar. Sosial. Ya, sosial maskulin apa feminin menurut kalian?
social. Dia nulisnya gitu aja, social. Mm-mm. This is a strength by the way gitu ya, gue kasih tahu aja. Nanti gue kasih tahu weakness-nya di area itu. Tapi ya, social itu feminin apa maskulin menurut kalian? Kalau mau cara mikirnya kayak kalian lebih banyak beda-beda nih. Ada yang bilang maskulin, ada yang bilang feminin, maskulin, feminin ya udah imbang ya, feminin, social, feminin kalau menurut list ini, gitu. Feminin. Social skills atau ya berinteraksi dengan orang lain itu adalah social ya. Itu adalah feminine energy yang positif. Feminine energy yang negatifnya di area itu adalah pasif. Gitu. Pasif gitu. Pasif itu feminin atau maskulin? Kayaknya orang-orang langsung bisa jawab deh. Iya, nggak usah. Iya udah, udah obvious, it's obvious gitu. It's feminine gitu. Tapi ya negatif gitu ya. So back to si Yung tadi kali ya, Nas. Maksudnya, jadi ya emang kita udah kasih tahu nih, tadi juga ada temen yang bilang, sepahamku sisi maskulin dan feminin selalu ada di diri kita, tinggal bagaimana menyeimbangkannya. Yes gitu, emang betul gitu, emang kita harus menyeimbangkannya. Dan tapi mungkin dan mulai dari diri kita sendiri dulu sebelum kita racing to the boys or girls. Betul, makanya perlu memahami how these like traits develop pada diri kita gitu, menurut gua gitu. Kayak bisa aku bisa kayak gini itu kenapa, aku bisa kayak gitu tuh kenapa gitu. Gue bacain dulu deh biar jadi kosakata kita ngobrol gitu ya. Si list ini gitu kurang lebihnya lah gitu ya. Jadi tadi ya, maskulin itu ada positif ada negatifnya, feminin juga ada positif dan negatifnya. Kalau si maskulin autoritatif itu apa lah Nas bahasa Indonesianya, autoritatif Nas? Ya, otoritarian. Beda tapi Enggak, ini bukan yang otoriter. Ini authoritative. Ya, jadi kayak demokratis sebenarnya. Iya bakal di save. Autoritatif. Apa dah? Susah nih bahasanya. Tapi dia itu strength by the way gitu ya. Jadi autoritatif bukan otoriter ya. Autoritatif itu strength maskulin dan negatifnya di level yang sama adalah agresif. Gitu. Jadi agresif, kalau misalnya kayak aku cewek, aku agresif, ya bukan nggak apa-apa, ya oke. Which means itu ada energi maskulin dalam dirimu yang munculnya dalam agresivitas gitu. Terus maskulin lagi dulu nih ya, maskulin lagi sombong itu maskulin dalam negatifnya, positifnya di hal yang sama maskulin juga adalah yakin gitu. Jadi beda, certain dia bahasa Inggrisnya. Jadi beda ya orang yang sombong sama orang yang yakin gitu. Tapi itu sama-sama supposedly masculine energy gitu. Yang feminin nih gitu ya. Yang feminin adalah rendah hati, humble. Humble atau rendah hati itu adalah positif ya, tentunya positif feminine energy. Yang weakness-nya atau ya yang dia bisa jadi negatif ketika jadi insecure, dia nulisnya gitu Nas, which I kind of agree, karena kan ini banget sih di Indonesia sih, kayak ketika bilang aku bisa, itu tuh orang kayak sombong lu gitu, jadi orang kayak salah ya bilang gue bisa gitu. Terus jadinya kayak enggak apa gitu, jadi insecure gitu kan. So it's like it's a problem sih. But itu ya, satu lagi. Dan di sini kayak kadang-kadang suka menyalahartikan humble ya, being rendah hati. Itu nggak sama dengan insecure, teman-teman. Beda, iya. Itu insecure tuh rendah diri, beda loh. Iya, ini rendah hati. Terus ini deh. Caring atau penyayang gitu, kayak peduli bukan penyayang. Peduli. Ya, caring itu feminin, positif, dia bisa jadi negatif jika bentuknya bukan lagi caring tapi jadi obsesif. Obsessive is feminine energy that is negative gitu ya.
So, and I have a lot more, tapi let's stick around, those topics. Sorry. And it's okay. Bless you, Rasul. Did you just sneeze? And let's think about ini kenapa bisa, and let's stick with boys ya hari ini gitu kan, walaupun kita cewek gitu. Let's stick with boys. Kenapa bisa ada laki-laki yang, kalau yang agresif kita kan udah bahas minggu lalu ya, Nas ya. Then now let's talk about the other end, karena gue ingat lu nyebut bahwa mostly cowok-cowok yang lu bantu gitu ya, yang sebagai klien dan sebagainya, adalah yang extreme inferior atau extreme superior gitu. Neither one is good gitu ya, which means ya udah ini kita kasih tahu aja dengan jelas, yang extreme inferior itu banyak negatif feminine energinya gitu. Tapi juga mungkin ada beberapa positif feminine energinya yang mungkin pada cowok-cowok yang so-called inferior ini lebih banyak feminine energinya daripada masculine energinya gitu kali ya, Nas ya, bener nggak? Kalau gue oke. And opposite-nya, kita dapat feminine masculine energy ini dari mana pertama-tama dulu? Nah itu ya, sekarang kan kita bahas oke, kok bisa nih pada cowok gitu kan, terlahirnya laki-laki secara fisik, kok bisa dia lebih banyak feminine energy dan masculine energinya lower gitu ya. And the same way, ada banyak sekali laki-laki yang juga nggak oke gitu, tapi dia masculine energinya yang over banget dan banyakkan negatif masculine energinya, sedangkan feminine energy dia low gitu. How come gitu ya? How come? Tadi Anas nanyanya udah konkret tuh. Kayak menurut kalian apa tadi, masculine energy itu dapatnya kita tuh dari mana sebagai manusia gitu ya? Mungkin terutama yang laki-laki, tapi yang perempuan juga nggak apa-apa sih. Menurut kalian masculine energy pada manusia, kita kan manusia nih, itu tuh terbentuknya atau dibentuknya dari mana gitu? Kalau dari lo menangani klien, Nas, gitu ya. Yeah. Isunya nih kita stick dulu di yang extremely inferior boys gitu ya, or extremely inferior men. Yeah. Itu kenapa bisa begitu? Oke, jangan bilang kenapa deh. Apa faktor-faktor utama yang lo observe dari klien-klien lo yang membentuk mereka jadi inferior extreme? Oke. Jadi kalau dari klien-klien laki-laki usia 20-an yang aku tanganin, Kar, ketika mereka extreme inferior, ternyata tuh ada ketidakseimbangan power di rumah antara ibu dengan ayah. Di mana ayah itu physically hadir, ayah mah hadir secara fisik, ada orangnya ada, bukan yang keluarga bercerai. Tapi ayah ini nggak terlibat secara emosi di rumah, jadi bahkan dia nggak bisa inget kapan sih ngobrol-ngobrol bercanda sama ayahnya, nggak ada pengalaman itu. Terus ibunya itu breadwinner di keluarga. Jadi ibunya yang kerja mencari utama. Dan di rumah ayahnya nggak ambil peran untuk ngurus rumah. Jadi bener-bener inside and outside work itu ibu yang selalu dominasi. Jadi kan ayah ini jadi kayak puppet di rumah ya. Jadi si anak laki-laki ini kan di umur 7 tahun, anak laki-laki dan anak perempuan tuh mulai mirroring orang tua yang jenis kelaminnya mirip sama dia. Jadi mungkin si anak ini jadi ada pertanyaan, aku cinta nih sama ibuku, tapi aku kan badannya mirip sama ayah. Papa. Tapi ayahku di rumah nggak ada perannya nih. Jadi aku siapa ya, kayak ngerasa kayak hantu kan gitu. Dia mau bukan bekerja ya, kayak dia mau lebih aktif, tapi kayak yang lebih aktif itu kan perempuan kalau di rumah dia ya, gitu ya. Gitu kali ya. Kayak yang lebih aktif kan perempuan, si papa yang kayak aku kan kayak papa, yang laki-laki diem aja. Jadi dia galau, habis itu I guess dia secara ya bisa consciously bisa unconsciously memilih ya kayak papa dong ya, gitu. Ya kayak which is ya udah nggak gitu ngapa-ngapain, which is jadinya pasif. Muncullah kata-kata inferior ini ya, pasif gitu tadi. Iya, pasif itu adalah, gue udah sebut tadi, pasif itu adalah feminine energy yang weak gitu.
So bapaknya berarti ada tuh feminine energy, tapi bukan yang positif, which is idealnya kalau opposite pasif di sini kan bapaknya juga tetap perlu feminine energinya, tetap perlu dikembangkan. Adalah social kalau di sini. So bapaknya nggak social, dia nggak interact sama anaknya, dia nggak ngurusin rumah dalam tanda kutip juga nggak terlalu. Abis itu ngurusin yang anaknya belajar juga. Oke. Ada lagi nggak Nas faktor lain yang lu lihat ya, ini kita bukan scientist ya, I mean kita juga we're not basing this on any research today gitu, not really gitu, jadi kayak based on pengalaman kita gitu. Gue sambil mikirin juga my clients gitu. Kalau dari sepupu-sepupu gue yang cowok itu mereka itu waktu kecil itu terlalu di over indulgence, jadi kan kamu anak cowok nggak usah kerjain urusan rumah, kalau nggak ada mbak ya saudara kamu yang cewek aja gitu. Terus kayak decision, jadi ibu-ibu yang controlling itu nggak pernah melatih anak laki-lakinya itu punya kesempatan untuk memilih. Mungkin juga ada sense of perfection atau gimana, karena di beberapa sepupu gue anak laki-laki, nggak tahu anak ceweknya gue lupa, tapi anak laki-lakinya for sure itu mau makan aja tuh yang ngambilin ibunya sampai udah remaja. Jadi menakar diri, saya butuhnya seberapa, keputusan dia nggak bisa mau ngambil berapa, dia nggak dilatih. Jadi tiba-tiba disuruh milih jurusan kuliah, ya nggak bisa, akhirnya nggak bisa bertanggung jawab sama apa yang dia pilih, dan akhirnya DO gitu. Nggak bisa bertanggung jawab sama apa yang dia pilih, sedangkan karena nggak pernah punya exercise itu rasanya apa sih? Iya, sedangkan minggu lalu kita bahas, Nas. Gimana? Sedangkan minggu lalu kita bahas, most of us, yang laki-laki maupun perempuan, laki-laki yang kita idealkan, yang ini, this is a good man, gitu ya, adalah laki-laki yang bertanggung jawab, gitu. Berarti udah mulai jelas nih ya, kenapa bisa ya bukan semua kan, banyak laki-laki yang kurang bertanggung jawab, indecisive, yaitu indecisive itu nggak bisa kayak nggak bisa bikin keputusan gitu ya. And like gini deh, kalau yang di sini bisa jadi di sini banyak yang belum nikah gitu ya, nah terus masih mungkin relationship-nya ya gebetan, pacaran gitu. Banyak nggak laki-laki yang nggak bisa ngasih lo kepastian gitu? Kayak itu ada asal usulnya, by the way, gitu ya. Ada asal usulnya kenapa dia kayak gitu. And understanding is not, kita hari ini ngobrolin bukan untuk ngejudge mereka, tapi untuk understanding kayak, oh dia kayak gitu, probably, most likely, karena dia mamanya mungkin dari dulu yang make decision for him terus. Gitu. Nih yang cewek-cewek banyak Kak, emang banyak. Ya, so terus kitanya sebagai perempuan kayak, kamu tuh tentuin dong, kamu bikin keputusan dong gitu. Ya nggak bisa kalau tidak ditemani dan dia proses diri dan dia ngeh bahwa oh iya ya, ternyata gue tuh dulu dibesarkannya seperti ini, makanya gue sekarang kurang decisive gitu misalnya. Kalau di gue yang extreme inferior ya, gitu ya Nas ya. Yang extreme inferior itu, ini nanti kita bakal jawab nih pertanyaannya Eni Rosa. Tapi gue mau nambahin dulu faktor-faktor yang gue observe di klien-klien gue ataupun di in my lingkungan deh gitu ya. Extremely inferior boys yang mungkin kalau mau pakai label-label juga I'm okay with, like mungkin kita sering ngomongnya agak feminin gitu ya. Bukan dia perempuan ya, dia tetap laki-laki, tapi agak feminin. Kita secara awam biasanya ngomongnya kayak gitu. Itu adalah di rumah bapaknya itu galaknya ekstrim, Nas. Jadi kayak galaknya tuh kayak tentara gitu, ya kayak tentara yang galak banget gitu ya. Abis itu kan takut dong ya, sebagai anak-anak kan takut lah, papa galak banget gitu. Lalu kemana dia mencari perlindungan? Ya ke mama. Kemana lagi gitu? Kemana lagi kalau bapaknya galaknya luar biasa? Kemana lagi cari perlindungan? Ya ke mama yang hangat dan empuk gitu. Mama yang hangat dan empuk, peluklah mama, dia peluklah mama. Gitu. Iya.
Jadi anak laki-laki ini nggak punya pengalaman figur maskulin yang lembut. Dia taunya figur yang lembut selalu feminin. Padahal untuk seorang anak punya balancing feminin maskulin, dia perlu feminin yang lembut, dia butuh maskulin yang lembut. Dia butuh feminin yang tegas, dia butuh maskulin yang tegas. So we need both way. Kadang gue suka dengar ini kan di ruang praktek gini, iya Mbak, jadi kan saya sama istri saya itu playing good cop and bad cop. Jadi seakan-akan ini orang terpisah. Kamu mau nggak anaknya kepisah antara diri yang lembut sama yang ketegasnya gitu. Jadi setiap orang tua wajib punya kemampuan untuk nurturing dan kasih guidance. Setiap orang tua wajib punya kemampuan untuk berpikir, rasakan gitu. Iya, iya. So banyak ya variasinya kenapa seseorang bisa menjadi baik itu waktu masih kecil ataupun terus sampai dia dewasa menjadi laki-laki yang quote unquote secara awam kita nyebutnya feminin gitu, atau ya kalau gue sama Anas kita not so much calling it feminine tapi extremely inferior gitu in the relational sense gitu ya. Dia dan bisa jadi kayak dia inferior terlalu sehat loh, karena bukan berarti dia lembut, dia nahan represi emosi marah. One day dia berkembang menjadi lebih secure, nggak lebih secure, makin lebih dia nggak inferior. Wow, it's very scary sih, itu kayak buka kotak Pandora. Bener. Oke, gue ada lagi sih beberapa faktor, tapi gue agak belum kepikiran. Kita jawab dulu nih, Nas. Ada yang bertanya tadi, Ani Rosa. Kak, berarti anak laki-laki sudah harus diajarin untuk memilih sejak dini ya? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari usia 2-3 tahun, kita sangat bisa memberikan pilihan-pilihan terbatas. Kita mau makan buah, mau makan apel atau jeruk, mau pakai baju warna merah atau biru gitu. Jadi dia belajar tahu nanti kalau udah umur 4-5 tahun mau mandi jarum panjang angka 3 atau 5 gitu. Jadi pilihan dan decision itu semua anak manusia wajib belajar dari sejak usia dini, disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuannya dia. Kalau dari Karina gimana? Gua bilang ke orang tuanya klien gua gitu ya. Terutama nih si ibu-ibu yang emang banyak banget nih ibu-ibu dominan gitu. Ibu-ibu dominan in a bad kenapa way. ibu-ibu jadi dominan, Kar? Tapi mungkin nanti mesti gini sih, Nas. Mesti kayak maksudnya dominan tuh bukan berarti nggak ngapa-ngapain juga gitu ya. Makanya si orang tua ini masing-masing harus membalancekan masculine and membalancekan feminine and masculine energinya gitu, karena ya pokoknya tapi ya udah yang klien kita kan gitu ya. Gue bilang kan nih mau nambahin ke ngasih, jadi anak kecil dari kecil banget bahkan sudah bisa dikasih pilihan gitu. Gue bilang ke ibu-ibu yang karena mostly emang ibu-ibu yang datang ke gue gitu kan, yang dominan ini kan mereka tuh kayak iya kan biar cepet miss, mereka ngomong gitu Nas. Biar cepet langsung aja cek gitu ya. So gue bilang oke, saya paham gitu. Kalau pagi-pagi mau sekolah emang maunya buru-buru kan gitu. Makanya kalau ngasih pilihan ya jangan pas lagi buru-buru dong. Karena anaknya kan emang butuh waktu mikir. Anaknya kan emang butuh, karena otak mereka lagi dalam tahap perkembangan. Iya, emang lagi kayak oh iya ya, yang mana ya yang aku lebih mau gitu. Iya, jadi jangan ya memang jangan terus ngasih pilihan atau apapun itu yang pas pagi-pagi lagi hektik, emang nggak bisa. Itu itu bikinin rutinitas aja gitu. Tapi kalau lagi tadi misalnya urusan baju, gue bilang ke ibunya, Bu, gini Bu, saya tahu ibu punya selera, anaknya juga punya selera. Oh, selain cepet-cepet, ibu-ibunya tuh suka bilang, abis pilihan baju dia aneh, Miss, gitu ngomong. Abis pilihan baju dia nggak matching apa gitu-gitu loh, Nas. Jadi gue kayak, gue chill aja kan. Tapi gue bilang, oke, kalau gitu gini Bu, tadi pakai peraturannya Anas ya, pilihan terbatas gitu kan. Gue bilang ya udah Bu, kalau gitu Ibu pilihin dia 5 baju, 3-5 baju yang menurut Ibu bagus, 3-3-nya atau 5-5-nya ya gitu. Abis itu Ibu jajarin, terus abis itu Ibu bilang ke dia, kamu mau pakai baju yang mana? Gue bilang kayak gitu. Terus ibunya kayak oke. Abis itu gue udah tahu bahkan sebelum dia tanya, terus gue tambahin disclaimer-nya. Tapi ya Bu ya, jangan sekali-sekali gue bilang. Dia udah pilih salah satu dari 3 atau 5 itu, terus Ibu komen, bagusan yang pilihannya gitu sih.
Iya nggak, bagusan yang itu. Mungkin bukan nanya kayak, kok yang itu enggak, bagusan yang ini sih gitu. Woi, kayak jangan ya Bu, gue gituin kan. Dan setiap kali gue ngomong kayak gitu, dan I've done this many times, Nas, walaupun orang-orang yang berbeda gitu, ketawa semuanya karena mereka udah merencanakan itu, atau mereka udah tahu emang mereka biasanya kayak gitu. So I said, ya jangan ya Bu ya, karena itu nggak adil, gue bilang gitu. Kan Ibu udah kasih dia pilihan, Ibu udah kasih dia kuasa memilih. Ya. Udah Ini kuasa tangannya, ya. Masa kita angkat lagi? Iya, kuasa. Lagi. Kuasa is power, and we're talking about raising powerful men. So this is the first time they experience what it feels like to be powerful. I have a choice. Itu adalah power, gitu. So ini ya cewek ataupun cowok ya, tapi ya terutama boys nih gitu. Itu mamahnya kasih ya, itu kasih. Mamanya kasih dia kuasa untuk memilih. Itu adalah experience rasanya being powerful as a kid, gitu. And when you take it away, ya dia kayak nggak jadi kan, kayak ya gimana sih dalam hati ya gimana sih, gue udah milih ya nggak boleh, nggak jadi gitu, nyebelin. Itu selain kayak jangan, itu nyebelin. Gue sih bilang gitu Nas ke ibu-ibu ini, jangan Bu, nyebelin gitu. Ibu bayangin deh, gue suka gituin. Ibu bayangin, ibu udah dikasih hak memilih, terus ibu pilih, terus nggak jadi sama yang ngasih ibu pilihan. Sebel nggak Bu? Iya sih sebel. Ya udah, sama anaknya juga kayak gitu, gue bilang gitu. So how to raise powerful men, dari kecil give them options and give them the authority. Tadi ngomongin authoritative ya, give them the authority to decide or choose. Yang tadi Anas bilang sesuai usianya, tentunya ada boundaries lah. Kita bukan kayak, oh jadi terserah anakku dia mau ngapain aja boleh. Ya enggak gitu. Ya enggak. Namanya freedom within limits, Kar. Iya. Kebebasan tapi dalam keterbatasan, karena otak mereka masih butuh kita kasih rambu-rambu. Ya. Bentar ya, gue baca lagi komennya. Bisa nggak sih Kak, cowok inferior juga mungkin karena tingkah laku pasangannya yang sukses banget dan emang arogan. Oke. I can say quickly aja. Kenapa kamu tertarik sama cewek yang model begini? Pasti ada alasannya. Itu. Betul. Jadi dia bukan inferior karena pasangannya, bukan. Nah, tapi dia nyari pasangannya kayak begitu? Benar, dan orang yang kayak begitu. Benar, dan itu cuma semacam trigger di dewasa. Iya, kayak cewek yang agak-agak dominan dalam hidup si laki-laki ini cuma trigger, dan dia hanya merespon seperti biasanya, bukan dia yang dia tadinya dia nggak tadinya dia superior gitu, misalnya tuh biasa aja, habis itu ketemu pasangan yang ini dia jadi inferior. Enggak, dia sudah inferior even before dia ketemu pasangan yang ini gitu. Ini boleh nih, kenapa ibu-ibu jadi dominan ke Anas? Ada yang nanya gitu, Nas. Oke, aku punya beberapa hipotesa. Yang pertama, dalam konteks budaya patriarki di Indonesia, di mana kalau teman-teman nonton dan bisa merefleksikan bagaimana menjadi perempuan itu terbatas sekali pilihan-pilihan kita biasa nurut-nurut aja, tapi kan energi ini ada dalam diri kita. Dan one day, kalau kita nggak biasa exercising power and control dan bikin keputusan, one day ketika kita menjadi ibu, kita pikir ini hanya satu-satunya outlet saya untuk menavigasi dan mengeluarkan seluruh all out kebutuhan saya untuk mengontrol. Karena dia nggak punya ruang lain, apalagi ibu-ibu yang nggak punya ruang aktualisasi diri yang lain, hanya tahu di rumah doang, wah abis kalian. Apalagi perempuan-perempuan yang dalam hidupnya belum pernah exercising control. Yang baru kali ini. Baru kali ini dapat. Itu kan keseimbangan, kayak hukum kekekalan energi Newton. Jadi kalau terlalu ekstrim nurut, pasti suatu hari akan terlalu ekstrim dominan. Jadi tinggal tunggu waktu aja. Dan yang kedua, mereka juga perempuan-perempuan ini belum belajar mengkomunikasikan kebutuhan secara asertif. Jadi misalnya dia sebenarnya butuh nih pasangannya, si ayahnya anak-anak, untuk nemenin dong anak-anak main. Saya capek nih udah habis masak, boleh nggak saya beres-beres yang lain, kamu nemenin dia main. Tapi ibunya mikir, misalnya cara mikirnya sangat tradisional gender role ya, sangat pembagian gender tradisional. Oh ya udahlah, semua urusan rumah, semua urusan anak itu saya. Jadi kalau ada apa-apa sama anak itu saya. Kerasa nggak burdennya berapa banyak?
dan dia belum belajar berlatih tadi ekspresivitasnya itu disampaikan secara sehat ke pasangan bahwa ini equal partnership loh, ini anak kita bersama, buatnya berdua, ngurusnya berdua, jangan cuma sumbang sperma doang. Nah, karena dia juga nggak exercising, dia juga nutup, nggak mungkin lah saya ngomong sama pasangan saya pasti nggak didengerin. Nah, kalau aku akan bertanya dulu waktu sebelum nikah ngobrolnya apa, karena kriteria punya pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang mau saling mendengarkan itu krusial banget, tuh kayak napas, kayak oksigen. Jadi kalau kita milih pasangan yang nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa ngobrol bareng, nggak bisa mendengarkan apa yang kita omongin, kan mendengarkan nggak harus selalu menyetujui. Nah, nggak bisa mendengarkan, ya itu kita memilih sendiri beban hidup kita gitu. Nah, jadi ibu-ibu nih lihat, gila anak gue ini nih trofi nih, nggak boleh sampai salah nih. Belum nanti kalau di dunia patriarki dan saya sebagai perempuan belum punya rasa berharga di luar anak saya atau di luar status pernikahan saya, wih jangan sampai lepas ini. Makanya dia makin dominan sama anak. Padahal paradoksnya, makin kita dominan ngurusin anak, makin besar kemungkinan dia fail. Gitu. Kalau dari Karina gimana penjelasannya? Dari gue, selain yang itu tadi ya, yang gue observe, ya again ini hipotesis juga, tapi ya based on my observation, ibu-ibu dominan itu yang dia harus overcompensating for something. Gitu. Yes, what is the something? Karena dominan itu kan lawannya juga inferior. Dia inferior dalam hal apa sih? Iya, so overcompensatingnya memang di beberapa keluarga adalah overcompensating ya tadi kita udah bahas, Ana sudah bilang absent fathers gitu. Maybe physically there, maybe physically not there, intinya absent gitu ya. Absent ya bisa jadi juga sudah meninggal, itu juga bisa. Gue nggak cuma bilang ini yang kayak divorce ataupun yang masih menikah tapi ya itu absent father, nggak cuma yang kayak gitu ya, bisa juga ya ini bukan di luar kuasa siapapun, si ayahnya sudah meninggal dari anaknya kecil gitu kan, dari awal pernikahan gitu misalnya. Kan ibunya overcompensating jadinya. Dia perlu jadi bapak juga gitu. Tanpa ada yang minta gitu. Dia akan secara natural karena dia cinta sekali sama anaknya yang harus dia asuh ini, dia langsung ya ini kayak apa ya, insting ibu kali, gue juga nggak tahu nyebutnya apa. Ya udah nih, atau anak tuntutan sih, tuntutan peran. Iya, tuntutan peran aja gitu, kayak oke, anak gue butuh, baik anaknya laki-laki maupun perempuan ya, anak gue butuh sosok ayah, nggak ada nih. Ya udah sini gue yang dan dipikirnya sosok ayah sama dengan dominan ya, padahal betul kayak gitu. Betul, and the other type of the other option ketika sosok ayah sudah tidak ada dari awal adalah banyak yang nggak pakai lama nikah lagi, Nas, gitu. Kalau yang ini yang misalnya bercerai awal atau meninggalkan gitu suaminya gitu misalnya, tapi tanpa ada prep yang terlalu matang ya, jadi cuma nikahnya demi anak gitu, banyak Mas nikahnya demi anak, biar anak gue punya figur bapak, dia mikirnya gitu. Jadi ya memang ada kayak wayang ya, yang penting laki-laki tapi nggak tahu dalemannya tuh kayak gimana ya, kemampuan iya kayak I wanna validate those moms. Kalau memang ada yang seperti itu di sini, I'm not saying that's gimana, tapi kayak I can understand why you everything tuh done out of love ya biasanya. You love your kids so much, you don't want them to not have a father figure, and then you marry someone yang lo nggak begitu kenal cuma supaya ada sosok laki-laki gitu. Dangerous sekali. You know, there's like eyang kan gitu kan, itu juga bisa jadi sosok laki-laki. And then there's om, selama omnya itu ya emang harus dicek dulu nih om yang baik-baik atau enggak gitu. Itu kan bisa jadi pendamping, bukan nggak harus lu nikahin kan gitu ya. Jadi pendamping kamu menjadi figur laki-laki bagi si anak ini gitu. Itu kan sebenarnya itu ada opsi-opsi lain gitu. Tapi banyak banget Mas. Ya ini baik client maupun just people I know in general, banyak banget. Dan itu ya itu si ibunya sih nggak mungkin nggak terlalu dominan ya gitu, tapi itu opsi dia selain kalau dia bukan overcompensating, dia cari figur laki-laki lain gitu. So itu ya, semoga agak terjawab. Nah ini susah juga pertanyaan, tapi memang kita mau bahas gitu ya hari ini. Kak, bagaimana jika anak laki-laki sudah terlanjur di-treat untuk tidak difasilitasi pilihan, bahkan yang basic sekalipun di rumah. Ini anaknya udah gede apa masih kecil nih? We need the age of the child. Kita butuh usia anaknya karena usia sangat krusial untuk kita bikin intervensi ke anak.
Iya, mungkin bisa mention that to us gitu ya. Tapi mungkin lanjut aja ya ini, tapi juga jadi general Ya. bagaimana memperbaiki pola didik yang sudah terlanjur. Tadi pola didik yang berarti yang mungkin beberapa kombinasi ya. Ibunya overcompensating bisa, bapaknya terlalu negatif masculine juga bisa gitu ya. Yang membentuk si so-called feminine Wah, boys SMP ini kelas gitu. 1 nih lagi sedap-sedapnya nih, Kar. Apa-apa? SMP kelas 1 usianya. Oh, waduh. Sedap banget ini. Oke, gini-gini. Ini emang maybe next week, maybe we can do it next week. We were gonna do just on teenagers gitu kali ya, Nas ya. Karena itu emang teenagers emang tricky, seru-seru asik gitu. Karena Iya. there's something else. And for fairly so, mereka itu masih kecil tapi udah mau gede. Jadi treatmentnya emang kita harus adjust gitu. Bukan salah kalian kok kalau susah ngadepin atau bingung ngadepin remaja gitu, karena memang mereka secara norma membingungkan, which like go back to yourself, lu coba reflect on yourself when you were a teenager gitu, karena tapi I'm gonna skip, we're gonna save it for next week deh, karena I wanna do a lot of reflecting on my teenagers next week aja gitu. Oke, so ya, ini pola didik ini apapun itu ya, berarti terlepas dari umur, mesti gimana nih Nas? Mungkin berarti kalau gitu kita ngomongnya ke orang tua, ya kan, kita ngomongnya ke yang jadi orang tua, ke orang tua Iya. yang mungkin, oh ya nih aku udah terlanjur kayak gitu, gimana nih sekarang? Iya, jadi kalau 13 tahun yang kita perlu di usia 13 tahun sangat butuh intervensi Halo? orang lain karena orang tuanya udah sosok yang nggak bisa dia anggap sebagai orang yang mau dengerin dia ya, karena orang tuanya kayak tirani. Jadi butuh ada intervensi orang lain dulu yang mau dengerin dia, menerima, memvalidasi emosinya. Dia punya pengalaman, oh ada ya orang dewasa lain yang tidak seperti orang tua saya. Ada ya orang dewasa yang mau memahami perasaan perspektif saya. Dari situ si orang dewasa ini kalau dia bisa dipercaya, itu mulai masukin hal-hal yang menjadi boundaries. Sambil orang tuanya itu belajar mengenali emosi mereka sendiri. Dan mungkin orang tua yang seperti ini, yang terlalu controlling, juga punya inner child wound ya, Kar ya. Dia punya keterlukaan emosi waktu dia kecil, kita nggak tahu apa, mungkin bisa jadi dulunya dia terlalu apa-apa, nggak ada yang nge-guiding dia, jadi sekarang dia over controlling. Atau itu pola yang dia tahu copy paste aja dari orang tua. Nah itu ada beberapa hipotesa, tapi orang tuanya harus memproses dirinya juga, karena ini butuh inner proses. Cuman pengetahuan doang nggak bakal bisa, apalagi sama anak remaja. Kemampuan kita menghandle anak remaja ditentukan dari seberapa kita mengenal dan memproses emosi diri kita sendiri ya, Kar ya. Gitu. Banget. So, gini nih, who here sering banget denger ini dari laki-laki ya, bisa bapak lo, bisa om lo, bisa guru laki-laki lo kali, gue nggak tahu deh. Pokoknya dari laki-laki dewasa gitu ya. Aku dulu juga kayak gini, aku sekarang baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya, gitu. Dulu aku juga nggak ada. Ya, dulu aku juga nggak ada yang emosi, bisa sukses sekarang. Ya, aku dulu nggak ada yang ngeladein atau kayak nyayangin baik-baikin, juga aku sekarang baik-baik aja. Siapa yang sering gitu? Gue udah capek denger ya gitu. Tapi itu ya udah masih gitu. Gue sedih deh, Kar. Orang tuanya ngomong gini, emang ya beda ya Mbak, anak zaman sekarang mentalnya lemah gitu. Wah, iya. Itu gue sering kayak, gimana ya, gue anak zaman sekarang masalahnya, tapi mental gue nggak lemah tuh gitu. Jadi gue kayak suka sebel gitu. Cuman kayak sering semua emang kayak gitu. Itu ini gue nggak tahu ya, maaf ya kalau ada yang boomer di sini. Tapi you know the response to that, right? Okay, boomer gitu, karena beda way gitu. Enak aja gitu, lu tolong jangan sama-samain. Satu, dua, what do you mean by fine, Pak? Gitu ya, ini kan bapak-bapak nih. What do you mean by fine, Pak? Oh ya, ini gue kerjaan baik, bisa menafkahi apa, oke, kerjaan bagus, itu fine. Yeah, sure, it is, it's good gitu ya. Thank you for providing financially, thank you so much, Pak, gitu ya. But you're not fine karena you are not providing
emotionally for your kids. So no, you're not fine. And we know why you're not fine, because like you said, you did not get this, you did not get that. Bapak lo dulu kayak gini, ibu lo dulu kayak gini, dulu lo harus semuanya sendiri. Ini kan mereka tuh biasanya mereka sebutin pengalaman hidup mereka. Dulu aku juga apa-apa harus sendiri. Kan itu kita ngomongin minggu lalu yang anak laki-laki semuanya harus bisa, harus mandiri. Ya udah itu they udah bikin sendiri analisisnya. Tapi salah conclusionnya tentang fine gitu. Fine. You're not fine. Yeah, you're not fine. Kalau again lagi ngalamin kekecewaan, gimana itu? Kompensasi tiba-tiba beli mobil, beli action figures, beli barang-barang yang nggak penting. It's fine. Fine ya, really. Fine. Ngilang kalau lagi bete sama istri atau sama anak, kabur hilang gitu. Is that fine? Gitu kayak ya mohon maaf sih, buat gue that's not fine. If you think that's fine, well I'm telling you, even if it's fine for you, since now you're kalau ini kita lagi ngomong sama bapak-bapak yang sudah punya anak gitu ya, it's not fine for your kids. You think it's fine because it's the only thing you know, but it's not fine for your kids, karena nanti lu blame ntar ya. Ini si bapak-bapak ini ya, semoga di sini mostly bapak-bapak yang reflektif dan mau belajar ya. Tapi bapak-bapak yang kayak tadi itu terus nggak mau belajar, terus nggak ngapa-ngapain lah gitu intinya. Itu nanti anaknya gede-gedenya kan itu effeminate boys gitu ya. Iya. Itu nyalahin abis itu. Mohon maaf ya, nyalahin siapa? Salah situ. Salah dan situ dulu. Nggak terima feelings anaknya waktu dia nangis, nggak terima feelings anaknya waktu dia cemas, nggak nolongin anaknya waktu dia minta tolong. Salah siapa, Pak? Gitu. Dan ketika kita berusaha bangun tembok buat kita bisa being strong, definisi strong yang kuat dari luar tapi rapuh di dalam, itu kita jadi nggak punya kemampuan untuk mendengarkan orang lain atau menerima input, cuman taunya my way aja, highway or my way. Nah, padahal dalam partnership, dalam romantic relationship, atau mungkin sebenarnya dalam bisnis partner pun, kita kan butuh kemampuan, kamu persepsinya gitu ya, kalau menurut aku gini, bisa ketemu di tengah. Nah, apa yang kita kasih lihat ke anak bertahun-tahun hidup kalau kita menjadi pasangan yang building walls, nggak mau denger pasangannya ngomong. Apakah bikin anaknya yakin bahwa dunia di luar sana tuh orangnya mau dengerin dia? Apakah dia jadi belajar bahwa pikiran dan perasaan dan kata-kata atau pendapatnya dia tuh matters, dan dia jadi berani? Katanya semua orang tuh pengen anaknya percaya diri di sekolah, Kar. Iya. Tapi nggak tahu cara bikinnya di rumah tuh kayak gimana. Yeah. So it's ironic ya. A lot of the times it's ironic gitu. Tapi the good news is nggak harus kayak gitu terus kok gitu ya. Kayak nggak, ya terlanjur tuh memang ada kata-kata terlanjur, tapi bukan berarti kayak ya udah mau digimanain lagi. Itu tuh gue paling nggak suka tuh kata-kata itu. Ya udah mau digimanain lagi. Beda loh usaha terus let go and let God gitu ya, sama nggak ngapa-ngapain, itu beda gitu. Tolong jangan disamain ya Bapak Ibu ya. Pasrah sama keadaan sama usaha dulu baru lepasin yang emang di luar kendali gitu. Tolong jangan disamain, gue sebel gitu, gue sebel dan gue marah. And kalau yang di sini yang orang tua, berarti kan ya lots of things that you need to change in your parenting behavior gitu ya, in your parenting habits bisa. Karena parenting anak remaja jadi lebih susah kalau kitanya secara emotionally juga masih stuck di masa remaja walaupun umur di KTP udah tua ya, Kar. Tapi buat yang teman-teman di sini yang ya baik laki-laki maupun perempuan, tapi I guess maybe mostly our male friends here who are adults now. You can, ya ini sebenarnya udah dibahas minggu lalu, tapi ya ini nggak bakal berhenti kita bahas ya, karena kalau pertanyaannya kan tadi, kalau udah kayak gitu mesti gimana? Kan pertanyaannya itu. Dan pertanyaan itu bisa buat anak yang masih kecil, yang masih remaja, sama yang si anak yang sekarang. Dia kan anak juga sudah besar. Ya udah, Bapak Ibu gue dulu kayak gitu. Gue sekarang mesti gimana? Gitu. So you can be the dad if you're a man. You can be the dad you did not get when you were young. You can be, ya kan sekarang udah tahu nih, udah belajar parenting ya. Makanya menurut gue tuh, mau lu punya anak, ada rencana punya anak, nggak punya anak, nikah nggak nikah,
belajar parenting tuh penting banget karena buat Iya. kalaupun bukan buat anak orang lain, buat inner child lu gitu. Iya, betul. Ya udah, be the dad yang kita saranin tadi kan, papa atau sama dari minggu lalu gitu ya, papa izinkanlah anaknya menangis dan ditemenin It's dan okay. jangan dibilang cengeng gitu. Karena clear, ini again rangkuman dari minggu lalu, karena nggak ada di Alkitab, di Al-Quran, di UUD, di Pancasila, nggak ada peraturan yang bilang laki-laki kalau nangis itu bencong, nggak ada gitu. Jadi ya kan, jadi ya udah jangan gitu, orang nggak ada peraturannya. Kita citizen Indonesia yang taat peraturan kan, ya udah nggak ada peraturannya kayak gitu. So you can be the dad, ya ini yang teman-teman yang udah dewasa, you can be the dad, the parent you need to yourself gitu. And yes, the environment atau the society yang masih belum healing akan ngejudge kamu gitu ya. Misalnya cowok-cowok yang sekarang nih lagi proses healing, terus dia jadi lebih sering menangis gitu misalnya ya. Atau Terus anak nanti, perempuan yang lagi healing lagi jadi sering protes ya, Kar ya. iya, iya. Terus nanti society-nya kayak, ih, kalau teman-teman cowoknya deh nggak usah society. Nih, apa namanya, lu cengeng banget tuh jadi orang gitu ya. Ya udah, itu gini, kalau kata emak gue nih, kalau dia kagak kasih lu makan, nyokap gue ngomong gue lo deh, kalau dia nggak ngasih kamu makan, nggak usah didengerin, itu kata nyokap gue gitu. I know itu ekstrim ya, emang enggak kok, jangan ekstrim banget gitu, karena kita mesti dengerin orang juga kadang-kadang gitu. Tapi I agree with her gitu, kalau orang itu nggak ada faedahnya dalam hidup lo, nggak usah dengerin gitu. Cause dia nggak ada faedahnya dalam hidup lo gitu aja. Jadi listen to people you can trust, listen to people who wants your best interest gitu. Otherwise nggak usah didengerin, karena mereka bacot gitu ya, kasar nih ngomongnya, karena mereka bacot, mereka nggak peduli sama kebaikan lo, kok ngapain nih dengerin gitu. So apa ya, toxic masculinity gitu ya, it's about time we're done with that please gitu. Ini udah tahun 2020 gitu ya. I know we're still a long way from gender equality yang bener-bener gitu ya. Tapi kalaupun belum nyampe gender program mindset kita. Iya, kalaupun belum nyampe gender equality, can we just like shut down toxic masculinity gitu? Karena obviously, what do you need research? I don't know. Tapi obviously toxic masculinity tuh nggak ada bagusnya ya, gitu. Iya. Obviously. And here's the thing with toxic masculinity. Gue mau share bahwa ternyata bukan cuman laki-laki yang bisa kena atau memunculkan toxic masculinity, gitu. Iya. Karena kan ini tadi kita ngomongin masculine and feminine itu bukan urusan gender. And I can share. Gue perempuan nih ya, gue wanita, gue perempuan. Gue kena toxic masculinity juga, dari mana gitu ya. Kan padahal waktu gue kecil, gue udah share minggu lalu, waktu gue kecil, bapak gue, ibu gue, dua-duanya ngizinin gue, anak perempuannya, nangis kan gitu. Karina mah selalu boleh nangis, Karen mah selalu boleh nangis gitu. Jadi kenapa gue bisa toxic masculinity, and in particular toxic masculinity yang gue hold on to for the longest time adalah nangis itu lemah gitu. Bukan hanya laki-laki, even me, yaitu gue ngerasa for the longest time nangis itu lemah. Kok bisa? Padahal kan mama papanya bolehin. Ini I'm blaming my brothers now, karena kakak-kakak gue gitu. Kakak-kakak gue yang kalau yang baru nonton hari ini, gue punya 3 kakak laki-laki. Kalau Anas itu perempuan semua, bertiga ya. Gue punya 3 kakak laki-laki yang tiap gue nangis, mereka ngatain gue cengeng, gitu aja nangis. Terus itu gue digituin terus seumur hidup anak-anak gue, Nas gitu. Bapak ibu gue mah nggak pernah ngatain gue cengeng. Bapak ibu gue nggak pernah ngatain gue cengeng. Bapak ibu gue bilang nangis ya boleh gitu. So, tapi kan gini, tapi terus salah siapa dong? Salah kakak-kakaknya? Enggak juga, salah toxic masculinity, which is balik lagi ke si bapak gue gitu ya, yang secara tidak adil dia bilang ke anak laki-lakinya nggak boleh nangis gitu. Dan ya si kakak-kakak gue bilang ke gue cengeng. And for the longest time in my life,
to me crying is weak even for a girl. And itu Okay. itu toxic masculinity, tapi munculnya di seorang perempuan, gua gitu. We have 1.5 minutes left. So what do you wanna, and ini kita ngomongin udah apa, si laki-laki ini ya, Nas. Any final messages for Yeah. raising boys? Yeah, I believe this is a very good talk, dan ini we just started that kita butuh banyak conversation kayak gini karena kita jadi banyak mikirnya di dikotomi ya. Kayaknya ada pertanyaan dari teman aku nih, dia seorang frater, anak laki-laki yang feminin, hidup di komunitas laki-laki akan sangat kesulitan. Well, actually we have to be very open, terbuka sama beragam variasi manusia gitu. Ada beragam tipe laki-laki, ada beragam tipe perempuan. Ini kalau masuknya ke orientasi seksual atau feminin maskulin tuh juga ada di apa tuh sex orientationnya Kinsey Institute gitu. Jadi itu variasinya 7 teman-teman, bukan cuman hetero dan homoseksual loh, ada 7 variasi, dan itu lebih seru lagi sebenarnya untuk dibahas. Tapi I think for now adalah kita menyadari link kebutuhan maupun korelasi atau hubungan antara kita di hari ini dan bagaimana kita bertumbuh dan bagaimana laki-laki dengan pengalaman si ayah ibu kita. Jadi betapa pentingnya setiap orang manusia itu membalance feminin maskulin dalam dirinya. Kalau dari Karina apa? Dan sebagai orang dewasa juga masih bisa. Dari gua apa? Ini nih kaos gua nih. Raise boys and girls the same way. Ya, itu udah gua kasih tahu tadi dari depan. Thank you Nas, thank you teman.